Habaib bukanlah ahlul bait, tetapi habaib bisa disebut sebagai dzurriyyah dari ahlul bait. Ini dua hal yang berbeda. Sehingga kalau ada hadis-hadis yang menerangkan tentang ahlul bait, maka jangan dipakai untuk dzurriyyah ahlul bait. Ini dua hal yang berbeda. Seperti contoh nih, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul. Sedangkan putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah anaknya Nabi dan Rasul. Anaknya Nabi, bukan putra-putri Rasulullah sebagai Nabi, bukan. Sehingga bisa dipahami nih, para habaib itu tidak ahlul bait, tidak. Tetapi bisa disebutkan bahwa habaib itu bisa dan boleh kalau memang sanadnya mutasil, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka habaib adalah dzurriyyah. Dzurriyyahnya ahlul bait, begitu. Dzurriyyah artinya adalah anak cucu. Ini dua hal yang berbeda. Habaib bukan ahlul bait, tetapi habaib bisa disebut sebagai dzurriyyahnya ahlul bait atau keturunannya ahlul bait. Oleh sebab itulah, mari kita perhatikan al-farqu bainal ali wa ahlil baiti wa dzurriyyati. Perbedaan di antara alu keluarga. Kan kita sering membaca sholawat kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alun, siapa disebut alun Muhammad itu? Alun Muhammad. Dan kita juga sering mendengar wa ahli baitin nabi. Ahlu baitin nabi, siapa itu ahlu baitin nabi? Kemudian kita juga sering mendengar dzurriyyah nabi. Dzurriyyah adalah anak cucu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, alu Muhammadin SAW. Kalau ada kata-kata alu wa ala ali Muhammad, maka perhatikan, qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebagian para ulama, alu Muhammadin SAW azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Yang disebut alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW, azwajuhu yaitu istri-istrinya beliau, istri-istri Nabi, wa dzurriyyatuhu dan anak cucu beliau. Anak cucu berarti termasuk anak dan cucu, begitu sampai sekarang disebut alu Muhammadin. Wa qala al-akharun, dan telah berkata oleh para ulama yang lain, alu Muhammadin SAW kullu taqiyyin. Yang disebut keluarga Nabi Muhammad SAW kullu taqiyyin, yaitu setiap orang yang takwa. Jadi setiap orang muslim yang bertakwa disebut alu Muhammadin SAW. Kemudian yang kedua, ahlu baitin Nabi SAW. Siapa sih ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'. Lihat dalam surat Al-Ahzab nih, ayat 32, khitab ya, yang dituju ya dari firman Allah Azza wa Jalla ini adalah ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 32, berbunyi ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Lastunna ka'ahadim minan nisa'. Lastunna, tidaklah kalian, ka'ahadin yaitu seperti seorang pun, minan nisa'i daripada perempuan-perempuan lain. Tidak seperti wanita-wanita lain, tidak seperti istri-istri orang lain. Jadi kalau menurut tafsir dari mayoritas ulama nih, mayoritas ulama di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ingat tafsirnya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, mengatakan bahwa yang disebut ahlul bait, ahlu baitin Nabi Muhammad SAW adalah nisaun Nabi SAW, yaitu istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ayat 33 menyebutkan kalimat ahlul bait. Perhatikan ayat ke-33.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Sedangkan kalau menurut ulama nih ya, jumhur ulama, sekali lagi ayat ini nuzul ya, turun ya, sababun nuzulnya karena khitabnya kepada azwajun Nabi, kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak mengherankan jika para ulama salaf banyak yang berpendapat yang disebut ahlu baitin Nabi adalah khusus istri-istri Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya, bukan istri orang lain, bukan juga anak cucunya. Namun di dalam banyak riwayat hadis dijelaskan bahwa ahlu baitin Nabi SAW selain istri-istri beliau ditambah dengan 4 orang saja nih, bukan banyak orang, bukan. Yang 4 orang itu dijelaskan di dalam hadis, sedangkan hadis derajatnya bisa diperselisihkan antara sahih, hasan, dan dhaifnya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu pasti sahih, hanya tetap ada perbedaan penafsiran begitu. Tetapi kalau Quran derajatnya pasti sahih, hanya saja ada perbedaan karena beda penafsiran. Sedangkan hadis selain beda penafsiran, ada juga beda tentang derajat kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa selain istri-istri Nabi Muhammad SAW ditambah 4 orang ini khusus, yaitu ditambah dengan cucunya Rasulullah yang 2, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian ditambah salah satu menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan ditambah dengan salah satu putri Rasulullah, yaitu Fatimatuz Zahra. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jallala 'ala al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah kisaan thumma qala Allahumma haula'i ahlu baiti wa khassati adhhib anhumur rijsa wa tahhirhum tadhhira. Faqalat Ummu Salamah wa ana ma'ahum ya Rasulullah, qala innaki ila khairin. Akhraja At-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3871. Nah, inilah ahlu bait yang dikhususkan di dalam hadis, yaitu 4 orang saja. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ditambah dengan Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain. Tetapi di dalam riwayat hadis yang lain memasukkan ahlu bait yang namanya Wathilah bin Al-Asqa. Jadi jelas ahlu baitin Nabi itu orang-orang khusus tertentu saja, yaitu azwajun Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, dan 4 orang itu ditambah riwayat hadis memasukkan Wathilah bin Al-Asqa. Sehingga jelas bahwa anak cucu Rasulullah yang dari keturunan Sayyidina Hasan Husain itu bukan ahlul bait, tetapi dzurriyyah gitu. Dzurriyyah keturunan, cucu gitu. Cucunya ahlul bait gitu. Dzurriyyah ahlul bait. Jangan mengatakan saya ini ahlul bait, salah ya. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.